Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B. Yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang menyimak video presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh sistem akuntansi digital terhadap kualitas pengambilan keputusan di sektor industri perbankan. Mediated moderated model. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Naufal Rizky Abdillah, NPM 191. Saya Selin Manisa, NPM 188. Saya Bagus Budi Bolaksono, NPM 189. Saya Muhammad Arya Maulana, NPM 198. Saya Nabila Dwi Komaria, NPM 331. Introduction. Sistem akuntansi digital. Sistem akuntansi digital ada dua. Yang pertama, sistem akuntansi digital secara tradisional. Sistem akuntansi digital secara tradisional dikenal sebagai sistem yang digunakan organisasi untuk mengumpulkan dan memproses data dan informasi keuangannya sehingga dapat digunakan oleh pembuat keputusan, sehingga nantinya akan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk sistem akuntansi digital yang saat ini berbeda dari yang sebelumnya, terutama karena perangkat lunak saat ini berurusan dengan big data yang telah menciptakan peluang penambangan data baru. Manfaat yang diharapkan oleh sistem akuntansi digital. Manfaat yang diharapkan seperti membenarkan pengeluaran dan mendokumentasikan kontribusinya terhadap nilai organisasi. Dengan demikian, nilai entitas dapat dengan mudah dikaitkan dengan kualitas proses pengambilan keputusan. Next. The impact of the digital revolution on the business world. Revolusi digital telah sangat mempengaruhi dunia bisnis dengan mengubah dan berkembang secara luar biasa. Entitas telah dipaksa untuk membiasakan diri dan mengatasi tren baru dan yang akan datang karena meningkatnya pertumbuhan teknologi dan kebutuhan untuk mengoperasikan teknologi baru. For key konsep, ada 4, cloud accounting, IoT, blockchain, dan big data. Cloud accounting merujuk pada penggunaan teknologi komputasi awan untuk mengelola data akuntansi dan informasi keuangan. Daripada menyimpan data di komputer atau server lokal, cloud accounting menyimpan data pada server jarak jauh yang dapat diakses melalui internet. Yang kedua ada IoT atau Internet of Things. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan item lain yang ditanamkan dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data. Dalam konteks akuntansi, IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data keuangan dari berbagai sumber, seperti sistem titik penjualan, sistem manajemen inventaris, dan gateway pembayaran, serta memberikan wawasan waktu nyata tentang kinerja keuangan. Ini dapat membantu bisnis membuat keputusan yang lebih terinformasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada blockchain. Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat transaksi secara aman, transparan, dan tahap terhadap manipulasi. Dalam akuntansi, blockchain dapat digunakan untuk membuat catatan transaksi keuangan yang tidak dapat diubah, sehingga lebih mudah melacak dan memeriksa informasi keuangan. Yang keempat ada big data. Big data merujuk pada volume besar dan terstruktur dan tidak terstruktur yang dihasilkan oleh bisnis dan individu setiap hari. Dalam akuntansi, big data dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja keuangan. Dengan menganalisis big data, bisnis dapat membuat keputusan yang telah terinformasi dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Business Intelligence Definition. Intelijen bisnis dapat didefinisikan sebagai berbagai metode terkomputerisasi untuk mengubah data menjadi informasi yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Next. Hipotesis development.
Data quality. Data berkualitas tinggi berkontribusi pada informasi yang lebih baik. Information quality. Kebutuhan akan informasi kualitas tinggi diakui sebagai elemen penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang koheren dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini. System quality. Kualitas sistem menunjukkan apakah sistem memiliki faktor penting untuk menyelesaikan tugas yang diperlukan. Faktor-faktor ini meliputi misalnya keandalan, fleksibilitas, akurasi, dan kemudahan penggunaan. Analytical decision making culture. Budaya analitik mungkin memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan. Penggunaan informasi dalam proses bisnis dipengaruhi secara positif oleh budaya organisasi pengambilan keputusan analitis. 3 unsur penting yang saling berkaitan tadi, mulai dari data quality, information quality, dan system quality, jika dipadukan dengan budaya analitik atau analytical decision making culture, akan mendapatkan kualitas pengambilan keputusan yang sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai search metodologi atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang metode kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang telah divalidasi oleh literatur sebelumnya. Metode ini juga berfungsi untuk memastikan keabsahan dan juga keandalan dari literatur yang terdahulu. Secara keseluruhan, terdapat 350 kuesioner yang dibagikan kepada para pengambil keputusan. Contohnya yaitu manajemen keuangan atau akuntansi yang berada di kantor pusat bank di Aman. Next. Berikut ini terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menentukan diskriminasi validitas. Sebelum itu, validitas diskriminan merupakan metode yang digunakan untuk menguji apakah konsep atau pengukuran yang seharusnya tidak berhubungan sebenarnya memang tidak berhubungan. Berikut ini merupakan 3 metode penilaian validitas diskriminan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada metode HTMT. Bila nilai HTMT yang mendekati 1, maka hal tersebut akan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terdapat ketidakcukupan validitas diskriminan. Yang kedua, ada metode evaluasi atau korelasi Fornell dan Larcher. Di sini, validitas diskriminan yang mapan terjadi ketika AV dari suatu faktor lebih besar daripada korelasi berganda kuadrat dari faktor itu dan dengan faktor lainnya. Yang ketiga, ada metode cross-loading. Metode ini mengevaluasi validitas diskriminan bila item yang diharapkan memuat lebih banyak faktor yang diusulkan dibandingkan dengan faktor lainnya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan penelitian dan implikasinya. Studi saat ini berkontribusi pada literatur dengan menilai beberapa faktor terkait dari model keberhasilan sistem informasi dan dengan menunjukkan bahwa kualitas data dan informasi kecuali untuk kualitas sistem dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi. Di dalam gambar 3, seperti yang diharapkan Di dalam gambar 3, seperti yang diharapkan, hasil empiris memberikan bukti kuat tentang peran kualitas data dalam kualitas pengambilan keputusan dan kualitas informasi dengan sistem akuntansi digital.
Karenanya, H1 dan H2 diterima. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti Kulkarinet al. 2017 dan Yoh et al. 2008 yang menyatakan bahwa kualitas data merupakan faktor penentu keberhasilan sistem informasi yang pada gilirannya mempengaruhi penyediaan informasi berkualitas tinggi untuk pengambilan keputusan, termasuk mengolah data dengan cara yang berguna untuk kinerja individu dan organisasi. Next. Selanjutnya yaitu kesuksesan dalam sistem informasi. Diindikasikan bahwa kebutuhan akan informasi berkualitas tinggi itu sangat penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang koheren dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini. Sehubungan dengan efek modernisasi kualitas informasi, budaya pengambilan keputusan analitis telah memoderasi hubungan antara kualitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, hasil studi juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman tentang faktor-faktor penting di balik kemajuan kualitas pengambilan keputusan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu batasan dan riset masa depan. Yang pertama, keterbatasan dalam penelitian masa depan, salah satunya yaitu diwakili dengan adanya temuan generalisasi, yaitu penelitian yang dilakukan dalam satu objek itu belum dapat digunakan secara general. Yang kedua yaitu relate to the nature of the study, yaitu studi ini dilakukan dengan sifatnya yang cross-seksional. Dan yang ketiga, yaitu sifat konstruksi predikator yang digunakan dalam kerjaan ini sangat bergantung pada faktor teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan kesimpulan yang kami ambil adalah secara menyeluruh hasil dari penelitian ini memberikan model teoritis untuk penilaian kemampuan dari sistem akuntansi digital untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perbankan di Indonesia. Terutama penelitian ini berfokus pada kualitas data, kualitas informasi, dan kualitas sistem potensi kualitas pengambilan keputusan di sektor perbankan Indonesia. Namun, hasil eksperimen penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualitas keputusan dan kerja sistem akuntansi digital penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di sektor perbankan Indonesia. Dan untuk sarannya, penelitian ini hanya dilakukan dalam sektor perbankan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor lain dan sebaliknya. Penelitian selanjutnya sebaiknya harus fokus pada sektor lain seperti sektor jasa dan manufaktur yang juga menggunakan akuntansi digital dan aktivitas bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.